Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih pada malam hari ini kita kembali lagi ya di acara agenda rutin PMI Indonesian Chapter, yaitu Project Management Knowledge Sharing, PRANKS, sesi ke-92, dengan tema kali ini, Change Management Approach to Culture Transformation. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah menunggu dari tadi, dan karena ini kita baru mulai lagi ya setelah lumayan lama kemarin kita libur, ada Ramadan, terus Lebaran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, karena kita sudah jam segini, kita langsung saja kita perkenalan dulu. Kita kenalan dulu dengan speaker kita kali ini. Ada Pak Edi Susanto, CCMP, CMP. Bentar, sudah bisa dilihat Malam. layar saya? Kayaknya agak error. Mohon tunggu sebentar. Oke, jadi untuk speaker kita kali ini itu ada Pak Edi Susanto, CCMP APC. Pak Edi Susanto ini merupakan salah satu legend di Change Management Indonesia. Jadi Pak Edi Susanto ini merupakan seorang independent Change Management Advisor. Beliau merupakan founder Astur Solution Consulting Firm yang spesialisasinya untuk membantu klien-kliennya dalam rapid changing environment dengan create agile leader, agile team, agile organization. Pak Edi ini juga memiliki pengalaman 25 tahun sebagai konsultan, trainer, dan coach di area human capital development, dan tentu saja juga di organization development consulting. Nah, di 5 tahun terakhir, Pak Edi fokus dalam coaching untuk individual and organization transformation. Pak Edi juga merupakan yang pertama kali certified di Indonesia Change Management Professional dari Global Association Change Management Professional. Pak Edi bachelor degree di psikologi di UGM dan memiliki beberapa sertifikasi profesional, di antaranya Certified EQ Trainer dari 6 Second USA, lalu CEO Roundtable Facilitator dari Ansoff Associate Singapura, kemudian Certified Change Management Practitioner dari Prosci USA, lalu ada Ericsson Professional Coach dari Ericsson International Canada. Nah, itu sekilas untuk profil pembicara kita pada prank 92 malam kali ini. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa ini nih, ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Yang pertama, semua partisipan itu mute dan videonya di turn off. Jika partisipan Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa di-input di chat box. Kemudian e-sertifikat akan didistribusikan kepada semua partisipan yang join pada sesi kali ini. Lalu akan ada auto submission untuk video yang eksklusif untuk PMI Indonesian Chapter member. Lalu untuk
event kali ini itu akan direkam, dan rekamannya itu akan kami upload di YouTube channel, bisa di-search di YouTube PMI Indonesian Chapter, lalu untuk melihat sesi kali ini bisa di-search dengan keyword Prank 92. Dan saya ingin juga memberitahu gitu bahwa di website PMI Indonesian Chapter kita ada namanya Knowledge Management, di mana untuk materi-materi pranks baik yang nanti hari ini dan yang sebelum-sebelumnya itu bisa diakses di website PMI Indonesian Chapter gitu. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, Pak Edi. Oh, sebelum langsung saya ingin promosi sedikit gitu bahwa Pranks ini merupakan agenda rutin dari PMI Indonesian Chapter, dan selain itu kita juga memiliki program-program lainnya. Salah satunya itu ada Corporate Outreach. Corporate Outreach ini merupakan program dari PMI Indonesian Chapter di mana jika ada perusahaan dari rekan-rekan yang hadir di sini itu ingin mendatangkan PMI Indonesian Chapter untuk sharing knowledge dan yang lainnya untuk networking, itu bisa hubungi kami. Kami ada program tersebut, Corporate Outreach. Lalu kami juga memiliki beberapa merchandise official dari PMI yang bisa di-reach out ke beberapa e-commerce yang ada dipunyai oleh PMI Indonesian Chapter. Salah satunya ada seperti baju, kaos, lalu ada juga buku PM Box edisi 7 Bahasa Indonesia yang juga bisa dibeli di sana. Lalu nanti kita juga rencananya akan ada seperti pranks offline, itu nanti coming soon. Lalu juga nanti di bulan Oktober kita bakal ada Cymex sekitar di week 1 bulan Oktober. Nah, kita sudah buka pendaftaran ya. Jadi kalau rekan-rekan yang mau mengikuti Cymex PMI Indonesian Chapter bisa mulai mendaftar, karena kita untuk sekarang ini kita buka harga early bid gitu. Jadi lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya bisa daftar sekarang aja, karena kita lagi early bid untuk open registration Cymex 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024. Oke, sekian, langsung aja ya saya mulai untuk event kali ini. Saya sapa dulu speaker kita. Halo, selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena speaker kita sudah join juga, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak Ayang. Salam sejahtera buat kita semua nih. Mbak Ayang, nih, terima kasih atas undangannya PMI Indonesia nih, chapter Indonesia ya. Seru nih, saya lihat ada pesertanya, ada kalau dari partisipan ada 146 nih, banyak sekali nih ya. Ya, peminatnya mudah-mudahan banyak ya peminatnya. Jadi ini saya juga kesempatan mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ya, sekalian salam kenal juga buat teman-teman. Saya lihat ini juga Mbak Ayang, banyak teman-teman kita di forum diskusi change management ini ya. Ada Pak Salani, ada Pak Meiko juga ya, ada Pak Hilman juga ya, banyak ya. Jadi ya ini juga perkenalan buat teman-teman yang dari PMI yang belum kenal ada. Jadi di Indonesia juga ini cita-citanya mau bikin semacam forum change management Indonesia gitu ya, tapi bentuknya masih dalam WhatsApp group sekarang, namanya forum diskusi change management. Mudah-mudahan bisa berevolusi menjadi satu komunitas juga ya, seperti apa PMI Indonesia chapter Indonesia ini. Baik, terima kasih, saya diminta untuk sharing tentang waktu itu ketemu dengan Mbak Ayang bilang sharing Pak katanya di
di PMI Chapter Indonesia. Waduh, tentang apa ya? Saya bilang saya juga ngikutin ya. Jadi Coach Miko juga pernah sharing tentang change management gitu ya, bagus sekali waktu itu kalau nggak salah yang keberapa ya, 81 atau 8 berapa gitu ya. Kemudian juga Miss Gita juga ya pernah sharing tentang change management juga. Tapi kayaknya Mbak Ayang tahu nih, kayaknya denyutnya katanya yang ada kaitannya dengan culture Pak katanya. Oke, saya bilang oke deh, kita sharing tentang culture gitu ya. Nah memang culture-nya, jadi saya bilang bahwa culture itu sesuatu topik yang menarik ya. Jadi penting, jadi malam ini saya sharing tentang culture transformation, bagaimana pendekatan change management. Ya, jadi kaitannya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bagaimana change management bisa membantu dalam cultural transformation ini. Karena culture ini masalah yang penting sekali. Jadi saya seperti yang saya sampaikan dalam flyer kita itu, almarhum Peter Drucker dia bilang, mengatakan bahwa culture itu sangat penting katanya. Apapun strategi Anda, planning Anda, itu kalau tidak disupport oleh culture, itu akan fail, dia bilang. Ya, sama dengan kalau dulu saya beberapa kali membantu teman-teman yang menerapkan culture. Jadi culture itu semacam tanah gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tanah yang subur, kalau kita mau nanam sesuatu di tanah yang subur, itu penting sekali kesuburan tanahnya. Jadi kalau kita menanam sesuatu di tanah yang tidak subur, ya pohonnya apapun bagusnya itu tidak tumbuh gitu ya. Nah itu karena dulu pengalaman saya di consulting lebih banyak di management productivity. Jadi kalau teman-teman pasti kenal lah bagaimana menerapkan Kaizen, TQM, Toyota Way, lalu apa ya, Six Sigma, semua berkaitan dengan culture gitu ya. Jadi topik kita menarik sekali, bahwa nanti challenge-nya di mana kalau kita bicara culture gitu. Challenge-nya di mana? Di mana change management bisa bantu. Dan terakhir saya mau sharing dari kerja teman saya, Ibu Yuli di PAMA gitu ya. Bagaimana dia membuat culture itu bisa terukur gitu ya. Jadi culture transformation itu gimana ngukurnya gitu ya. Nah itu yang menarik terakhir gitu ya. Saya akan sharing. Bu Yuli itu dari teman saya di PAMA Persada Nusantara. Baik, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan, ya silakan mungkin langsung ditulis di chat. Mungkin nanti Mbak Ayang bisa bantu. Kalau saya ngomongnya kecepatan, kelambatan, udah mulai mulai hilang kontak gitu, tolong diingetin ya. Karena topik change management dan culture ini adalah kesukaan saya gitu. Kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi tolong Mbak Ayang bisa bantu ininya. Oke, saya udah share screen. Jadi silahkan. Udah keluar ininya? Sudah terlihat, cuman belum di slideshow. Oh, belum slideshow. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah agenda kita. Jadi kita akan bicara challenges-nya apa, lalu why culture, why change management. Nah, mungkin sedikit. Waktu itu Coach Meko sudah pernah memperkenalkan change management, bagaimana mengharmonisasikan change management dengan project management gitu ya. Ya kita lihat change management model ada apa saja gitu. Lalu ya
saya sebut cultural transformation at work gitu. Nah ini ya, culture it's strategy at breakfast gitu. Jadi kalau kita lihat dari slide ini, bahwa di sebelah kiri ada business transformation, sebelah kanannya adalah cultural transformation gitu. Jadi ini berjalan beriringan. Jadi kalau tidak beriringan, menjadi jalannya tidak lurus gitu ya, tidak efektif. Nah kalau kita lihat bisnis strategi gitu lah, structure gitu ya, mungkin saya ingin sharing sedikit tentang kalau kita, kebetulan saya baru naik pesawat nih, saya naik Asia Air sejak saya sudah 7 tahun saya tidak di dalam corporate gitu ya, jadi jalan sendiri, proyeknya sendiri gitu ya. Jadi naiknya biasanya low cost carrier gitu ya, AirAsia gitu ya. Nah kalau kita lihat AirAsia, kalau kita lihat dari bisnis strateginya AirAsia, dia adalah menjadi apa ya, 14 tahun berturut-turut jadi the best low cost carrier gitu ya. Jadi, nah kalau kita bandingkan dengan Garuda gitu, beda strateginya apa gitu? Kalau beda bisa samakan dengan ya Garuda, mungkin kalau AirAsia kita bisa samakan bukan dengan Garuda, mungkin dengan Lion, ya, dengan Lion, apalagi sekarang ada apa tuh namanya Superjet, ya. Nah, terus kita lihat lagi sama-sama airlines, Singapore Airlines misalnya, atau Garuda, itu strateginya berbeda kan? Bedanya di mana? Jadi di dalam dunia strategi itu ada 3 strategi trust namanya. Yang satu adalah Anda adalah customer excellent, kemudian operational excellent, lalu product excellent. Nah, kalau kita lihat Singapore Airlines itu adalah customer excellent, ya. Kalau kita lihat kayak Lion, kayak AirAsia itu operational excellent. Ya. Nah, saya nggak tahu kalau di airlines kayaknya nggak ada product excellent ya. Product excellent itu adalah company yang strateginya datang dengan produk-produk baru yang inovatif gitu. Ya, mungkin kayak Google ya, kayak Apple gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia apa ya yang datang dengan produk-produk baru. Nah, kita lihat 3 strategi ini membutuhkan culture yang berbeda-beda. Manusia yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan orang katakan orang Lion bertingkah laku seperti orang Garuda atau sebaliknya gitu. Karena kalau orang Garuda hatinya, DNA-nya itu harus adalah serve the customer. Nah, kalau Lion bukan dia tidak serve the customer ya, tapi strategi dia adalah di operational cost. Bagaimana saya bisa layani customer dengan seefisien mungkin. Ya, dengan seefisien mungkin. Nah, kalau produk excellent, orangnya harus kreatif, ya, harus kreatif, harus datang dengan ideas gitu ya. Nah, ini manusia-manusia ini membentuk berperilaku, membentuk culture gitu. Nah, disitulah culture isinya apa saja gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan culture itu apa gitu. Itu saya ambil dari Michael Watkins, orang profesor dari IMD. Dia bilang culture itu adalah is a consistent observable pattern of behavior dalam organisasi. Jadi keseragaman ya, konsisten ya, muncul terus gitu ya. Jadi culture itu ya konsisten, pola perilaku yang konsisten yang bisa diamati dalam satu organisasi. Jadi dulu kalau kita lihat bahwa ketemu dengan orang, kalau ketemu dengan orang mana ya, orang Gojek gitu ya, mungkin kita tahu gitu ya,
perilakunya orang Gojek seperti apa, culture-nya gitu ya, seperti apa. Nah, oke, itu jadi definisi culture-nya. Nah, ternyata culture itu ada 3 level, ya, 3 level. Nah, inilah yang perlu kita pahami gitu. Kalau membaca culture gitu ya, artifact, value, lalu basic assumption. Jadi artefak itu apa? Sesuatu yang visible, simbol, building, ritual, storytelling. Misalnya ada hackathon, apalagi ya? Kalau sekarang yang ada town hall, ada apa ya namanya? Tempat kerja yang apa namanya? Beanbag. Ya, tempat kerja yang apa open space gitu ya. Nah, itu ada artefak gitu. Ya. Ada story-story yang diceritakan, lalu value. Ya, value itu biasanya kalau artefak jelas bisa kita lihat gitu ya. Ada upacara-upacara, ada ritual, ada rutin. Seperti nanti saya mau sharing salah satunya di yang PAMA itu, salah satu rutinnya, ritualnya adalah setiap kali organisasinya apa namanya, setiap ada event organisasi yang besar itu harus apa namanya, dibuka dengan lagu Indonesia Raya, ya. Dan kalau tidak itu kalau tidak dibuka dengan lagu Indonesia Raya, itu organizer-nya bisa dipanggil presiden director tuh, ya. Nah, sampai seperti itu artefak gitu ya. Hackathon, kita lihat banyak sekarang melakukan itu. Nah, itu nyata. Kalau value antara kelihatan dan nggak kelihatan, biasanya di poster-poster tertulis policy, ada VMV ya, vision, mission, values, ada policy gitu. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah basic assumption, belief yang tidak tertulis, tapi diyakini gitu. Social contract, semacam social contract gitu. Jadi itu kan nggak pernah tertulis. Kalau bos lagi ngomong jangan bantah. Kalau bos punya pendapat jangan dibantah. Nah, itu adalah nggak tertulis. Mungkin, tapi begitulah kalau bos ngomong semuanya diem gitu. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk belief atau sosial. Nah, belief ini nggak pernah tertulis, tapi itulah yang mendrive behavior nanti. Saya pernah diskusi, kebetulan ada satu workshop itu, tapi orangnya dari multicultural gitu ya. Terus saya diajak diskusi, dia bilang kalau kamu punya anak perempuan umur 15 tahun, kamu mau kasih tahu dia tentang alat-alat kontrasepsi nggak? Oh, mereka asik tuh diskusi itu, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa gitu. Saya bilang, di Indonesia nggak pernah didiskusikan. Ya, jadi betul-betul ya, itu basic belief. Kalau kita kan nggak pernah mendiskusikan, anak perempuanku, aku mau kasih ajarin tentang protection, tentang reproduksi segala alat-alat kontrasepsi gitu. Saya bilang kami di Indonesia nggak pernah mendiskusikan itu. Itu sudah our value. Ya, nah, itu belief yang seperti itu gitu. Kalau bos ngomong jangan dibantah gitu misalnya. Apalagi ya kalau customer, nah customer gimana sikap kita terhadap customer? Biasanya ada dilema. Nah, belief itu muncul pada saat kita menghadapi dilema. Ada customer datang, saya udah mau pulang nih, waktunya pulang. Gimana gitu? Nah, itu basic assumption. Nah, yang dikembangkan banyak orang kan ada stories gitu ya, ada simbol, ada ritual, ada sistem kontrol, ada organization structure ya.
Mungkin Anda pernah lihat ada organization structure yang segitiganya terbalik. Itu kan beda artinya gitu, mengempower. Jadi para bos-bos itu sebenarnya empower ke atas gitu ya, ke para pelaksana gitu ya. Nah, story-story inilah yang beredar gitu, simbol-simbol inilah yang menjadi satu culture gitu. Nah, saya mengambil contoh ini ada Gandalf. Gandalf ini mungkin teman-teman yang suka ngikuti Ring of Fire ya. Itu The ada Lord of tokoh the namanya Ring. Oh, Ring of Fire ya. ya, Ring of Fire ya. The Lord of the Ring ya. Gulf of the Ring. Nah, itu dipakai oleh DBS itu. Ya, Bank DBS. Development Bank Singapura gitu. Jadi dia mengatakan singkatannya apa? Google, Amazon, Netflix, DBS. Baru Apple, LinkedIn, Facebook. Jadi mereka memposisikan dirinya sama seperti perusahaan-perusahaan namanya teknologi itu. Jadi sekarang DBS itu adalah kalau kalau kita mendiskusi kasus tentang digital transformation yang paling berhasil, cultural transformation yang berhasil itu di bank, DBS adalah salah satu benchmarknya. Nah itu apa ya, simbol atau apa gitu ya. Jadi membuat semangat gitu. Nah itu simbol. Lalu saya juga memberikan ada C di lingkar ya di sebelah kiri gitu. C dilingkari gitu. Itu adalah simbol waktu Komatsu. Komatsu itu alat-alat berat ya dari Jepang gitu. Waktu awalnya bagaimana mereka mengalahkan Caterpillar, di dalam semua surat menyurat mereka, logo-logo internal memo itu ada logo C di lingkar. Jadi encircle Caterpillar gitu. Itu menjadi semangat gitu ya, menjadi semangat gitu. Nah, itu simbol-simbol yang seperti itu. Jadi power, culture, power juga ya, sistem kontrol itu menjadi jalur-jalur orang menghidupkan satu culture gitu. Oke. Nah, cultural transformation itu kenapa dia menjadi berat? Karena dia dealing dengan subconscious mindset. Ya, kalau kita bilang ini outcome-nya low, ya, low innovation. Kita mau naikkan innovation-nya. Nah, tapi kita lihat di bawah ini sharing knowledge-nya aja nggak jalan gitu, kira-kira gitu ya. Orang jarang minta tolong. Diskusi problem solving itu malu gitu. Ya, reinventing solution tuh kalau bisa ada suatu saat gitu ya. Saking silo-silonya, mereka jarang mau diskusi gitu. Jadi lebih baik bikin sendiri gitu di salah satu company gitu ya. Nah, karena apa? Information is power. Jadi kalau bisa kita ada punya information jangan di-share gitu. Nah, kalau mindsetnya adalah information is power, bagaimana bisa memunculkan sharing? Bagaimana memunculkan documentation, ya, supaya bisa dipelajari orang lain. Seek advice, sharing juga nggak ada. Akhirnya innovation juga nggak muncul gitu. Nah, seringkali di dalam alam orang berbicara tentang culture, mereka di tingkat apa ya? Kalau di Edgar Sin bilang di tingkat artefak gitu, ya. Wah, ganti apa namanya? Sekarang ruangan harus ada terbuka, ada bin bag, ada apa lagi ya? Biasanya ada hackathon, ada innovation award gitu. Nah itu, tapi sampai di bawahnya nggak terjadi gitu. Orangnya masih whole information gitu. Jadi kalau kita mau merubah
merubah culture, mentransform culture, sebenarnya kita bergeraknya mengubah mindsetnya. Ya, bagaimana sharing itu membuat orang senang sharing. Nah, di sini ini yang menjadi berat karena kita mulai dari atas. Gitu. Kita tidak mengatakan bahwa artefak tidak penting, tapi itu bisa mengenergize, ya kayak seperti. Tapi jangan berhenti sampai di event aja gitu. Kayak ada satu company gitu ya, ada kebetulan saya diminta untuk jadi juri gitu ya, Innovation Award gitu. Ya, bagus, ya bagus. Nah kan kalau ada company-company itu departemen mau bikin award itu supaya itu di-share kan, itu salah satu praktis. Nah nanti dipraktekkan ke tempat lain gitu, sehingga orang bisa artinya temuan ini bisa direplicate di mana-mana. Terjadilah knowledge management gitu. Ya. Seperti ada satu company culture-nya bagus, mereka balapan itu. Kalau innovation itu tidak berhenti di satu tempat, langsung di copy, bukan hanya di copy tapi diperbaiki oleh departemen lain gitu. Ya. Nah, itu yang tempat saya tadi bilang saya ikut di situ, saya tanya, ini diterapkan ke tempat lain nggak? Ya rencananya begitu. Rencananya begitu. Tapi setelah diikutin nggak kemana-mana juga innovation-nya. Mereka hanya dapat award aja sudah, habis itu tidak sampai membuat itu menjadi satu, merubah mindset gitu. Nah ini mungkin teman-teman, saya ngambil buku yang cukup lama nih, Transformation IBM. Jadi IBM itu dulu saking topnya, luar biasa aja itu, tahun 80-an ini ya. Tahun 80-an itu, wah IBM itu merajalela. Ya. Jadi dia attitude-nya jadi muncul apa ya? Jadi memang bagus gitu ya. Jadi mereka akhirnya menjadi mempunyai attitude yang seperti ini ya, product out. Jadi I know the best, I tell you ya, do it my way ya, berdasarkan ya, kami di IBM biasanya begini ya, relationship, attack people. Ini saya ambil dari Who Said Elephant Can Dance ya. Akhirnya oleh si Getzner ini dia dirubah gitu. IBM sekarang menjadi customer in the customer shoes gitu ya. Nah, karena hal itu terjadi juga customer way berdasarkan data attach. Ini banyak sekali kalau teman-teman baca buku ya Who Say Elephant Can Dance itu banyak sekali mindset yang dirubah oleh Getzner ini. Ini saya ambil beberapa saja contoh gitu. Nah ini jadi bagaimana sampai itu berubah gitu lah. Nah kemudian ada bukunya lagi nih Microsoft, even Microsoft tempat terjebak ya karena mereka keasikan dengan apa ya, dengan Office, Windows ya, begitu rich-nya dia. Tapi di tengah-tengah itu mereka innovation rate-nya udah kalah gitu lah. Makanya waktu Satya Nadella ya, yang nanti akan bicara itu di Indonesia, dia mau datang itu, dia rubah culture-nya, ya. Jadi yang tadi know it all, jadi orang Microsoft itu dari udah tahu semua, ya kita nomor satu, father know best ya. Nah menjadi learn it all, ya. Lalu biasanya silo, ya mungkin Anda ngalamin juga ya, kalau ada mau bikin semacam apa namanya cross functional team gitu ya, banyak orang yang nggak mau lepas gitu, ada project baru gitu ya, banyak orang yang banyak atasan yang nggak mau lepas orangnya gitu ya, karena itu my resources, ini berkaitan, ini orang terbaik saya mau pakai nih, kalau di share di dalam, dia masuk ke dalam
apa ada proyek-proyek baru, wah, ya, itu dari product oriented jadi customer oriented. Nah, ini bagaimana merubah itu? Jadi mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan ini sudah? Jadi culture transformation masuknya tidak hanya di artefaknya saja, value, tapi masuk ke basic assumption. Mungkin ada yang ada di chat pertanyaan gitu. Ada Pak Edi, bisa Ya. nanti Q&A akan kita mulai setelah Pak Edi selesai Oke. kasih materi. Oke. Ya. Nanti silahkan dilanjut dulu aja dari Pak Saya Edi. lanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi ini yang contoh di Microsoft. Bagaimana dia mulai growth mindset, collaboration, customer centric gitu ya, openness, information, leading by example. Itu dia juga ada ritualnya, ada hackathon, ada annual 1 week, orang kumpul ya setahun sekali gitu ya, kumpul dari seluruh dunia, mendiskusikan, sharing sesuatu gitu, hal yang baru ya. Dan recognition program, town hall meeting. Nah, itu ritual-ritual yang dilakukan gitu ya. Namun yang paling membuat Microsoft sukses itu adalah ya kepemimpinannya Satya Nadella itu sendiri gitu. Ya, gimana dia memberikan contoh leading by example gitu. Nah, jadi challenge-nya adalah kembali lagi vision ya. Mau culture itu dalam konteks visi kemana gitu ya, mengalign kemana. Lalu leadership, ya jadi culture itu follow leader. Jadi beruntunglah Anda kalau punya leader yang yang berpikir jauh ke depan gitu ya. Nah, leader ini kan ada leader yang founder, ya, ada yang founder ya. Kemudian ada yang profesional ya. Jadi ada beberapa nanti kalau yang founder itu ya kalau kita lihat ada beberapa yang dia memang founder gitu ya. Kalau mental founder itu apa? Can do anything kan? Semua detail gitu ya. Makanya sekarang dikenal ada namanya founder mentality. Ya, nilainya apa? Maunya founder itu di cloning dengan founder mentality namanya. Itu konteks aligned leadership. Nah, biasanya resistensi. Nanti kita lihat. Nah, disinilah change management bisa bermain, engagement, kemudian structure dan proses juga. Ya, cultural transformation butuh waktu, ya, perlu patient, ya, satu persatu. Nah, yang terakhir challenge-nya adalah bagaimana mengukur progresnya. Ya, kalau kita lihat ada berapa ujungnya, mungkin kita akan lihat berapa innovation, gitu kan? Biasanya di dalam program change management, program cultural transformation itu ada change agent. Nah, itu bisa diukur, mungkin change agent yang aktif berapa, ya, change champion, leader-leader yang aktif berapa gitu ya, progres gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, ini secara umum biasanya setelah ada vision, mission, value alignment, lalu training para leader. Nah, para leader ini termasuk training untuk para leader change champion, change agent, lalu ada cultural communication, internalisasi dan reinforce. Jadi program ininya. Lalu, nah kenapa dia butuh change management? Ya, karena
kita mengajak orang untuk move, ya, dari current state ke future state. Ya, kita tahu bagaimana orang bereaksi terhadap satu perubahan. Ini adalah ini apa, kurva klasik bahwa orang kalau menghadapi satu perubahan, denial, lalu resist, settlement, kemudian baru mendukung gitu ya. Nah, biasanya kalau tadi misalnya yang product oriented gitu, terus sekarang customer oriented, itu biasanya agak di awal mereka kayak denial dulu, ya. Kenapa harus product gitu ya? Kenapa harus ke customer? Toh saya tahu apa yang dimaui oleh customer gitu ya. Jadi, nah kalau itu diteruskan jadi resistensi, tapi lama-lama akan memahami. Nah, change management itu jadi dalam satu perubahan itu pasti cycle ini terjadi. Lama-lama orang itu akan adjust. Lama-lama orang akan adapted. Lama-lama orang akan adopt. Ya, kalau tidak. Nah, tapi kita dengan change management kita ingin memanage. Nah, ini misalnya ada yang merah ini, yang biru ini adalah cycle sama cycle tanpa change management. Ya, kita ingin supaya dengan change management kita bisa lebih tinggi. Ya, saya tadi sempat melihat apa yang dipresentasikan oleh Coach Meko gitu ya, antara change management itu sama change control ya. Kalau teman-teman di project mungkin ada change control ya. Jadi change management itu beda gitu ya. Jadi bagaimana mengajak orang supaya lebih cepat mengadop, ya, mengadop. Dengan lebih cepat itu bisa konteksnya bisa culture, bisa juga change management yang lain, misalnya digital ya, teknologi gitu. Nah itu kalau kita percepat, ROI-nya menjadi lebih apa namanya, lebih cepat ya, lebih menguntungkan gitu. Nggak berlarut-larut. Jadi ini adalah bagaimana membantu orang bertransisi. Ya, change management itu bagaimana membantu orang bertransisi dari satu keadaan, ya current state ke future, sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, kebetulan ini adalah kelompok dari PMI. Asumsi saya banyak para ahli-ahli project management. Jadi kalau kita bandingkan, project management itu bicara apa? Bicara installation. Ini saya sok tahu ini ya. Bicara install. Bagaimana diinstall gitu ya. ERP kah, culture kah. Nah, culture itu juga satu project ya. Moving dari satu value yang sesuatu value lama ke value baru. Nah, kalau change management bicara tentang adoption. Bagaimana dia diadopt? Nah, bagaimana dia diadopt? Nah, kalau kemarin ini juga kita lihat bahwa bagaimana project management dan change management perlu berbarengan. Ya, kalau project management bicara technical side-nya, ya bicara design, bicara develop, bicara deliver. Ya, kalau change management bicara people side-nya, ya, lalu bicara engagement, adoption, ya, bicara use, dipakai nggak itu, digunakan nggak, ya, behavior culture barunya muncul atau tidak, gitu. Nah, change management model ini cepat saja, ya. Kalau kita lihat bahwa ada Kurt Lewin, ada Kotter, banyak sebenarnya model change management itu. Kurt Lewin bicara tentang unfreezing dan changing dan freezing. Jadi dia bilang kalau mau merubah sesuatu seperti peristiwa fisika, kalau kita mau buat keris gitu ya, katakanlah keris ya, tukang tempa besi itu, dia besinya dipanaskan dulu supaya unfreeze, ya, memuai. Kemudian baru dia berubah, ya, kemudian di freezing.
Di freezing inilah Pak, dia dibekukan lagi. Nah, kemudian Kotter dikenal dengan 8 langkah klasiknya, mulai dari create urgency, ya, build coalition, dan create vision. Jadi kalau nggak ada urgensi, kenapa ya saya harus ganti culture gitu? Kalau nggak ada urgensi itu, orang tidak akan bergerak, belum unfreeze. Nah, kalau akar, kalau proses, itu proses mengatakan ada awareness, ada awareness tentang kenapa harus berubah, lalu ada desire, ada knowledge, ada ability, ada reinforce. Nah, ACMP sendiri punya juga standar, mulai dari mengevaluasi change-nya sendiri, change impact-nya seperti apa, organisasi readiness, kemudian formulation change management strateginya, kemudian change management plan, dan ini. Sampai closing. Nah, kalau untuk culture, banyak yang menggunakan approach model change management ini. Jadi dari internalisasi, awareness dan understanding, sampai buy-in. Jadi kalau internalisasi itu mulai aware about new culture. Makanya banyak sosialisasi ya. Understanding culture deeper. Lalu bagaimana mengukurnya? Ya, sampai ke buy-in, mulai jadi perilaku yang kolektif, lalu mulai align, ya mulai align sampai own. Kalau di sini, kalau ini align itu dia melakukan. Kalau di sini mungkin ownership itu jadi behavior dia gitu ya. Seperti contohnya, kalau dia nggak berpikir tentang quality, ya dia kayaknya ada yang salah gitu ya, ada yang salah. Oke, nanti kita balik ke situ. Dan ini bagaimana mempengaruhi perilaku, ya. Ada understanding dan conviction. Jadi orang berubah itu karena dia understand, ya, dia yakin dan dia paham itu. Kemudian dia lihat juga reinforce mekanismenya ada gitu. Orang-orang dia bilang struktur perubahannya berubah juga. Ya. Kita ngomong tentang satu orang harus customer oriented gitu ya, customer oriented. Nah, performance appraisalnya menghargai nggak, muncul nggak gitu ya? Ada penghargaan nggak terhadap orang-orang yang orientasi pada customer dalam performance management gitu misalnya, dalam promosi ya. Jadi yang promosi jangan orang yang galak sama customer kok dia dipromosi gitu ya. Nah, ini berarti reinforce mekanismenya nggak ada. Lalu dia dapat training juga, ada skill dan opportunity dilakukan. Makanya banyak yang melakukan hackathon segala itu sebenarnya memberikan kesempatan untuk mencoba. Role model menjadi penting sekali. Role model. Jadi leadernya, temannya, semua bertindak seperti itu. Nah, ini framework secara keseluruhan change management mulai dari assess, develop, execute, dan closing gitu ya. Nah, ini biasanya yang dilakukan ini adalah change vision-nya apa? Change vision-nya apa? Impact-nya apa? Organization readiness-nya gimana? Gitu. Target audience-nya siapa? Stakeholder analisisnya gimana? Sampai risk management. Risk-nya apa? Lalu develop strategi. Nah, ini biasanya kalau dalam strategi itu dalam execute ada communication, ada sponsor roadmap, ada change champion, ada training and managing resistance. Nah, ini tracking juga ya, tracking adoption. Ya. Jadi seberapa banyak gitu ya adoptionnya, lalu follow up, provide support, dan juga ini adalah bagaimana closingnya handover kepada rutin. Jadi proyeknya seperti itu. Oke, ini change management
framework-nya. Nah, sekarang saya ingin share yang terakhir sebagai contoh sebelum kita diskusi. Ini adalah satu perusahaan Pama namanya. Dia adalah kontraktor, mining kontraktor. Dia punya 6 nilai seperti ini. Ya, synergize team, act responsibly, cope with any challenge, ya, continuous improvement, lalu safety, sampai ke add value to stakeholder. Pama ini adalah grupnya anak perusahaannya Astra yang di bidang tepatnya anak perusahaannya United Tractor. Ya, United Tractor itu grupnya Astra gitu, yang memproduksi alat-alat berat. Kemudian dia berubah gitu, tidak hanya menyewa jual alat berat, tapi menyewakan. Lama-lama dia mengoperasikan gitu ya. Nah, muncullah Pama ini, mengoperasikan, membantu para mining owner itu untuk bagaimana menambang dengan efisien dan efektif. Gitu. Nah, mereka juga melakukannya tidak sekaligus. Jadi ada tahun 2004 mereka fokus dulu 2, ya 2 nilai dulu, kemudian 2006, kemudian 2015 mulai mendalami, ya, mulai masuk ke situ. Nah, approach-nya adalah ini yang digunakan, ya, yang digunakan mulai dari internalisasi, buy-in, alignment, lalu ownership. Nah, kalau kita lihat approach-nya di sini, biasanya di tambang itu productivity, lost time, safety problem. Ya. Lalu orang bicara tentang sarana, kompetensi problem. Lalu bagaimana di-solve secara teknikal. Gitu. Nah, lalu dia berubah. Dia tidak hanya berhenti di technical, tapi dia mulai lihat behavior problemnya apa gitu. Ya. Salah satu contohnya adalah yang salah satu sel yang mengerjakan tentang safety itu behavior, ada banyak kecelakaan di di satu site, ya, di mana satu site itu orang berangkat ke site itu pakai speedboat. Ya, di speedboat itu cepat dan itu berlaku kira-kira 3 jam di atas speedboat itu. Banyak yang tidak pakai light safety jaket safety itu, ya, safety jacket gitu ya. Setelah dilihat gitu, kenapa ya mereka lihat bahwa banyak temuan bahwa tidak menggunakan life vest itu di waktu saat naik speedboat. Setelah mereka lihat behaviornya itu, mereka dalami gitu. Ternyata orang-orang yang menggunakan life jacket itu dianggap cemen. Tahu cemen ya? Apa itu cemen? Nggak maco lah. Jadi justru value yang ada di orang-orang di situ mengatakan bahwa orang yang nggak pakai life jacket, yang nggak mementingkan safety, itu adalah orang-orang hebat, orang-orang maco. Nah itu kita berbicara apa? Berbicara mindset sudah. Belief-nya. Wah, akibatnya apa? Kalau pakai life jacket malu. Wah, lu cemen lu gitu ya. Nah, akhirnya apa yang dirubah gitu. Nah, dirubahnya adalah mereka merubahnya adalah sebenarnya kalau sudah ketemu titik poin itu, merubahnya tidak banyak berubah dari komunikasi, banner segala gitu ya. Jadi bannernya sekarang adalah orang profesional itu adalah seperti ini. Ya. Profesional itu adalah ini, ya. Jadi sampai diskusinya sampai ke dalam itu. Nah, bagaimana dia melakukannya? Ya ini, mulai dari jadi unsupportive behavior, dilihat paradigmanya, mindsetnya, lalu pakai model, ya, leader-leadernya,
try and error sampai ke jadi behavior change, group 0 menjadi satu grup ya, standar kerja yang baru. Nah ini yang dilakukan mereka gitu ya. Jadi sel, kalau teman-teman kenal ada dulu ada namanya QCC atau grup task force gitu ya, untuk memecahkan satu persoalan. Nah tapi tidak hanya berhenti di technical, tapi bisa masuk ke support, masuk ke behavior. Mereka dibekali dengan bagaimana melihat behavior dan bagaimana menemukan mindset-nya. Nah ini program ini dimonitor oleh para leader gitu ya. Jadi bukan hanya change management saja, tapi juga oleh para leader gitu ya. Sampai ke board of director yang saya bilang tadi, kalau nggak ada pembukaan lagu Indonesia untuk event yang besar, itu organizer-nya bisa dipanggil sama direkturnya. Nah ini adalah counterpart, tim counterpart. Nah kemudian ini yang memanage ini ya, change and knowledge management di sini. Nah, mulai ada agent, mulai dari di sini section head mulai jadi pelatih utama istilah mereka. Section head, dep head dan section head itu pelatih utama. Jadi mereka mulai dari atas. GL itu group leader, operator, mekanik itu jadi mitra perubahan. Nah mereka dibekali untuk bagaimana melihat sel nilai inti. Nah ini dimonitor bulanan, progresnya seperti apa gitu ya. Jalannya, kalau ada masalah seperti apa, itu setiap persoalan itu dimonitor bahkan weekly gitu ya, oleh di dalam meeting-meeting mereka. Nah ini hasilnya. Jadi adalah innovation growth-nya di dalam grup Astra itu mereka menjadi suatu contoh gitu ya, menang terus gitu ya kira-kira ya event-event yang mereka ikuti. Ya saya kira slide saya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu tanggapan dan diskusi lebih banyak. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Menarik sekali gitu. Banyak hal-hal yang di slide Pak Edi kemukakan itu pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi aku juga mikir nih ya, kan memang kita tuh beberapa tahun lampau kita ada namanya COVID era ya, terus kita semua mengalami the new normal. Nah, berdasarkan the new normal itu hampir semua industri itu melaksanakan change gitu. Jadi ada change manajemennya, lalu mereka mulai menyadari gitu bahwa butuh nih suatu yang namanya culture transformation. Jadi mereka harus survive, mereka harus melakukan transformasi ketika di COVID era. Nah, tapi kan COVID era ini kita sudah mulai berlalu ya. Kita sudah mulai menjalani the new normal. Nah, kita ada di next phase dari new normal after COVID era. Nah, ini aku mulai memasuki Q&A ya, Pak Edi ya. Dan saya memanfaatkan juga nih kayaknya kesempatan karena saya MC-nya. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk nanya pertama nih. Jadi dari yang tadi saya bilang, kita udah di next phase dari new normal after COVID era. Dari beberapa perusahaan yang tadinya udah menerapkan culture transformation, lalu ada change manajemennya, ini sudah agak mulai menurun nih trennya gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang tadinya mengadop change management, terus sekarang mulai men-cut change management atau mulai di combine-kan dengan unit-unit lainnya yang tadinya sudah berdiri unit sendiri nih, Pak Edi. Aku mau nanya, gimana sih memastikan bahwa culture transformation yang kita adopt sebelumnya atau yang kita ingin adopt itu bisa dipertahankan secara berkelanjutan oleh organisasi. Jadi secara sustainability-nya, Pak Edi. Ya, ya terima kasih nih Mbak
yang pertanyaannya, jadi memang pada saat pandemi kita tuh tidak punya option. We have to do it, kan? Ya, kayak kita mau zooming ya, udah nggak ada pilihan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita untuk sustain itu adalah bagaimana kita tetap memonitor perkembangannya. Jadi misalnya apa ya yang menjadi behavior yang kalau meminjam di sini monitor kenapa kita mengatakan dia kendor, ya kendornya misalnya apa? Contohnya bahwa inovasinya udah nggak setinggi dulu misalnya, turun nih ide-idenya turun gitu. Nah itu yang dimonitor gitu. Dan itu harus masuk ke, kalau kita lihat di slide sini, harus masuk dalam urusan bisnis. Ya, kalau change management itu dipotong-potong, jadi memang jelas sebenarnya ya, kalau kita lihat project apapun, jarang ya memberikan budget untuk change management. Biasanya habisnya untuk teknikalnya. Jadi change managementnya itu nggak ada budget sebenarnya. Disambi. Nah ini memang secara struktural kita perlu mengkomunikasikan bahwa nilai dari change management itu adalah untuk ROI. Ya, return on investment-nya itu bisa dihitung gitu. Ya, bisa dihitung kalau kita lihat salah satu contohnya dia bilang ya, change management itu kita bisa lihat bahwa kalau berapa benefit yang kita peroleh waktu itu, ya waktu kita ada change management gitu. Sama yang belum ini apa gitu. Mungkin itu kali Mbak Aya, secara sepintas gitu. Budgetnya seringkali nggak ada. Benar Pak Edi. Oke, makasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Edi Novendra. Pak Edi menanyakan nih, terkait dengan cultural transformation, mana pendekatan yang lebih efektif secara jangka pendek, short term, apakah masuk dari sisi transformasi artifact secara top down, sehingga bisa mentransformasikan value sampai ke basic assumption, atau masuk dari sisi basic assumption secara bottom up, sehingga bisa mentransformasi value dan artifact. Begitu Pak. Ya, terima kasih nih Pak Edi. Ini pertanyaannya apa namanya valid sekali gitu ya. Jadi apakah dari artefaknya atau dari nilai basicnya? Sebenarnya nggak ada pilihannya dua-dua gitu ya. Karena kalau artefak itu memberi energi, ya memberi energi, kita ada sesuatu menandakan bahwa ya kita ada perubahan nih, ada yang berubah gitu. Tapi jangan lupa bahwa change-nya dan di nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya dicontoh oleh para leader. Jadi para leader itu yang perlu menjelaskan kenapa kita butuh ini dan dia menggunakan itu gitu. Artinya ya dia juga nagih gitu ya. Dalam arti hackathon itu, tapi dia juga melihat behaviornya berubah nggak gitu. Jadi dua-dua Pak. Kayak kita dulu kalau belajar karate gitu ya, kita kan nggak belajar filosofinya karate dulu gitu ya. Kita belajar jurus silat-silatnya dulu kan, ya. Baru kita bilang ya sebenarnya karate itu ada nilai filosofinya ya, mempertahankan diri gitu ya, menggunakan tenaga lawan atau apa gitu ya. Nah itu dua-dua itu perlu Pak. Jadi mana yang lebih efektif? Kalau short term ya memang dikejar atas dulu gitu ya, short term-nya dulu kejar. Tapi
seringkali lupa itu. Udah short term, udah lihat ada eventnya, tapi hilangan nilai di dalamnya gitu. Karena cultural transformation itu juga jangka panjang sih. Ya, itu mungkin jawaban saya, Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Mau ada tanggapan Pak atau? Edi dan Pak Edi nih. Oh betul. Bagaimana Pak Edi Novendra? Jawaban dari Pak Edi Susanto sudah cukup Ya, belum? Cukup belum? Atau mau ada yang ditambahkan? ya Silakan. cukup Pak Ayang. Terima kasih Pak Edi Sutanto atas pencerahannya Pak. Masih Pak. Terima kasih, sama-sama Oke. Pak. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Eka Junistiawan. Jika ingin melakukan transformasi culture, apa saja key success factor-nya? Lalu yang kedua, itu harus mulai dari mana ya? Karena pada umumnya sudah terjadi kontrak sosial dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang menghambat transformasi. Silakan Pak Edi. Ya, jadi pertanyaannya adalah mulainya dari mana gitu ya. Jadi kalau culture ini di dalam apa ya? Di dalam change management kita mulainya adalah understanding dulu gitu ya. Jadi para leader itu sepakat dulu gitu, mengenai visinya apa gitu ya. Dan setelah itu kita perlu ada yang ya kalau dalam change management itu sponsor ya. Jadi sponsor dalam change management itu adalah sponsor untuk bukan sponsor dalam arti mengeluarkan budget ya. Tapi sponsor untuk memastikan change-nya berubah gitu. Dan buat ukuran-ukuran ya, buat ukuran-ukuran gitu. Hingga di dalam kalau saya lihat di situ change leadernya yang paling penting. Jadi jangan melakukan apa ya transformasi tanpa ada leader yang cukup kuat di belakangnya untuk mengamankan pelaksanaannya gitu. Sebab banyak juga para leader itu berpikir kalau saya sudah keluarin budget, udah selesai urusan saya. Kalau saya udah kick off, udah selesai urusan saya. Padahal saya harus support gitu. Ya pada saat orang tidak melakukan, ya. Jadi konteksnya mulai dari bagaimana para leader ini diajak untuk paham. Ya ini bisa tentang culture, bisa juga tentang perubahan yang lain ya, yang besar gitu ya. Misalnya digital transformation gitu. Kadang-kadang leadernya banyak yang masih berlainan pendapat gitu. Jadi harus menyamakan itu dulu. Itu mungkin Pak Eka. Terjawab pertanyaan saya? Bagaimana Terjawab Pak Pak. Eka? Terima kasih. Terjawab Pak. Terima Terima kasih. kasih Pak Eka. Oke. Sebenarnya ini ada juga nih pertanyaan yang sejalan gitu dengan pertanyaan Pak Eka. Pertanyaan dari Pak Aloysius Stephen Margono. Jadi beliau menanyakan apakah changing culture ini dapat dimulai oleh middle management ataukah harus selalu dari tone from the top? Mungkin boleh di-share gitu terkait case-case yang pernah ditangani terutama dari klien perbankan yang dimulai dari middle management. Lalu yang kedua, apakah perubahan ini harus diinjek ke dalam KPI yang align dengan key metric culture transformation? Lalu yang ketiga, berapa lama Bapak sampai perusahaan berhasil mengimplementasikan perubahan culture ini? Dianggap sudah closing. Begitu tadi. Ya, oke.
Ya, kalau untuk kasus perbankan, kalau saya terlibat langsung tidak dalam programnya, tapi terlibat dalam pelatihan-pelatihannya ya. Misalnya kalau kita lihat, jadi pertama mungkin pertanyaannya adalah apakah harus dari atas gitu ya? Dalam change management itu selalu ada bicara resiko. Jadi berapa besar ya resiko program ini harus bisa gagal. Jadi satu company itu ada yang memang sudah tanahnya itu udah subur gitu ya. Ya, tanahnya udah subur gitu. Jadi apapun dimasukkan itu perubahannya terjadi. Nah, itu namanya company itu secara ready to change-nya udah ready dia. Ya. Tapi ada company yang tidak ready to change, berat gitu ya. Lebih banyak komplainernya di dalamnya gitu ya. Komplain ini, diajak berubah ya susah gitu ya. Lalu sisi lain gimana skop dari perubahannya, apakah lama atau besar atau kecil gitu ya. Nah, kalau yang besar, apalagi namanya transformasi, biasanya dari atas, nggak bisa dari tengah. Ya, kita lihat dulu bagaimana Bank Mandiri, ya dari 4 bank plat merah istilahnya dulu ya, terus berubah jadi Mandiri. Itu sampai sekarang Bank Mandiri itu belum selesai transformasinya. Karena mereka ada tahap 1, tahap 2, ya regional dulu gitu ya. Itu jadi satu transformasi itu sebenarnya nggak selesai, tapi continuously dia melakukan improvement. Kita lihat di bank gitu ya. Kalau yang saya pernah dari tengah itu adalah perusahaan minyak gitu ya. Nah itu mulainya dari tengah gitu. Kebetulan itu berkaitan dengan program Kaizen gitu ya. Nah dia mulai dari tengah, kemudian ternyata itu mulai dari tengah tuh workshop, ya manager workshop gitu ya, central workshop gitu. Dia melakukan satu Kaizen, program Kaizen di kelompok dia, terus bagus gitu, memberikan impact gitu. Nah terus diambil alih oleh direksinya. Nah menjadi program seluruh perusahaan. Nah itu pernah terjadi gitu. Kalau berapa lama pengalamannya, kemarin saya ngobrol sama direktur chief teknologinya BNI gitu ya. Mereka lebih cepat dari Mandiri, ya. Dan tidak selama DBS. DBS itu 8 tahun mereka merubah culture-nya. Tapi Mandiri BNI itu sudah bisa lebih cepat karena teknologinya contohnya udah lebih banyak gitu ya. Nah, apakah dikaitkan dengan KPI? Mau nggak mau, Pak. Orang cara ngukur KPI-nya juga bisa, orang kan harus ada insentif. Melakukan sesuatu itu perlu insentif. Entah insentifnya tuh di sorga nanti atau di dunia sekarang gitu. Tapi semua orang butuh insentif gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang insentifnya itu bisa mendrive behavior. Jadi kalau insentif itu yang terjadi di Microsoft. Insentifnya itu modelnya adalah kurva normal. Jadi selalu numpuk di tengah gitu ya. Ada pembagiannya sehingga orang berpikir kalau saya nggak mau kalah sama yang lain, kalau saya nggak melakukan ini bisa insentif saya bisa berkurang gitu. Ya. Jadi insentif itu bisa nggak mendorong kolaborasi gitu. Malah mendorong orang untuk silo-silo. Tapi perlu insentif.
apalagi culture. Ya. Bahkan apa ya, promosi itu juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai culture. Jadi kayak di PAMA itu nggak ada owner, bukan ownernya. Lain dengan kalau salah satu, kalau mungkin Bapak Ibu tahu Wardah, ya, Paragon Teknologi Innovation yang memproduksi Wardah itu luar biasa sekali mereka culture-nya untuk improvement. Ya, tapi ownernya masih ada di situ. Ya, ownernya sekarang lagi mendevelop namanya founder mentality, ya, supaya bagaimana ownernya ini sharing value-value-nya, bagaimana diturunkan ke level di bawahnya. Tapi kalau PAMA itu sudah sudah cukup lama. Nah, mereka dalam mempromosikan itu adalah orang-orang yang mendorong culture-nya. Ya, jadi itu menjadi penting sekali gitu. Bahkan pada saat rekrutmen pun kita perlu bukan hanya bicara KPI, karena kalau bicara behavior, kadang-kadang ada behavior orang yang memang ya istilahnya dulu istilahnya kalau Anda mau belajar mau beternak ayam, Anda jangan sampai memilih telur bebek gitu. Kepilih telur bebek gitu. Nah, itu dalam proses rekrutmen menjadi penting sekali gitu ya. Kalau bahkan di Zappos ya. Zappos itu kayak kayak department store gitu ya. Terus dibeli oleh Zappos, dibeli oleh Amazon. Di Zappos itu orang targetnya adalah membuat customer happy gitu. Ya. Nah, dia betul-betul memilih orang yang memang passion di situ. Orang diberi kalau onboarding itu penting sekali. Ya, onboarding itu di mana disediakan ada mentornya. Kemudian setelah 3 bulan habis onboarding itu si karyawan itu dikasih, saya lupa berapa ya, $10.000 atau berapa gitu, untuk memilih dia keluar atau dia tetap stay di company itu. Jadi setiap orang setelah masa onboardingnya selesai 3 bulan, itu di offer insentif untuk keluar. Kalau dia merasa tidak cocok, dia boleh ambil nih uang, dia boleh keluar gitu. Nah, Anda bisa bayangkan untuk memilih orang seperti itu ya. Jadi kebetulan di PAMA itu bukan owner, jadi mereka semua profesional. Jadi diatasi dengan cara mempromosikan leader-leadernya menjadi penting sekali gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan kejawab deh tadi pertanyaannya. Cukup banyak. Menarik juga nih ya Pak, terkait study case yang ada di PAMA, Pak Edi. Nah, menyambung study case yang di PAMA, ini ada pertanyaan dari Pak Sabarudin DAB. Apakah dari data kasus di PAMA, Bapak memiliki data terkait dengan alignment strategi transformasi budaya dan strategi bisnisnya? Ya, enggak, saya nggak punya Pak itu. Sorry nih Mbak, Kang Sabar nih. Jadi kalau boleh dijelaskan maksudnya seperti apa nih Pak Sabar nih? Ini supaya tampil juga nih. Silahkan Pak Sabar. Ini teman di forum diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Yang. Mungkin videonya saya nggak karena saya mobile ini. Oh, oke. Ya, mobile, tapi suara aja. Ya. Jadi begini Pak,
ini kan sudah namanya transformasi budaya. Kalau kita lihat transformasi seperti disampaikan Pak Edi tadi sudah clear, itu journey pasti panjang, jangka panjang. Karena kalau sifatnya hanya seperti disampaikan oleh penanya sebelumnya di middle management, itu mesti sekitar seperti total quality management, peningkatan improvement aja, improvement level. Tapi kalau sudah masuk transformasi pasti entire of the organization pasti itu kan, karena itu budaya juga organisasi. Nah, maksud saya kadang dalam hal di level bisnis ini, kalau sudah menyangkut transformasi, di case transform, jadi mau nggak mau tuh harus memasukkan ya transformasi budayanya. Bagaimana digital transformasi itu, bagaimana teknologi digitalnya mentransformasikan bisnisnya, seiring dengan itu budayanya juga harus ikut bertransformasi, karena nggak mungkin kan perusahaannya tambah dengan teknologi digital bisa menjadi bisnis modelnya, tetapi kalau budayanya tidak disertakan dalam dalam perjalanan transformasi digital itu sendiri, tentunya itu budayanya di PAMA itu, karena dia melakukan transformasi budaya, apakah transformasi budayanya itu diikutkan diselaraskan dengan strategi bisnisnya. Artinya kalau strategi bisnisnya short term-nya kalau tadi saya melihat sih itu ya, di PAMA itu ada tahun berapa itu, mungkin ada di slide-nya, mungkin ditampilkan. Ini menarik sekali soalnya kalau perjalanan transformasi budaya itu ada di slide lupa saya, ada 2005, 2004, yang tahun awal itu ada dua tema itu, dua tema. Nah, dua tema transformasinya, yang budaya yang transformasinya. Nah, di situ saya lihat sepertinya ada di situ dia meng-align-kan, berarti ada dua tema yang tahun itu ditempatkan. Tapi apakah ini untuk memantapkan saya aja melihatnya, apakah dalam dua tema tadi ya strategi bisnisnya itu rekannya itu di bagian mananya, sehingga pada waktu bisnis performance-nya diukur ya, transformasi budayanya ikut terukur juga, walaupun nanti lewat proxy, pasti lewat proxy, karena pasti di proxy ya mengukurnya. Nah, maksud saya gitu. Itu ada pada saat di slide-nya Bapak itu 2004, 2005, 2000 berapa gitu. Dibuat per fase. Iya. Kalau saya nggak punya persis, tapi terakhir informasinya mereka sudah, karena budayanya udah menjadi, sekarang budayanya menjadi driver gitu ya. Driver mereka misalnya kalau kita lihat tadi budayanya itu nilainya adalah nilai-nilai yang di sini, sorry, kembali ke sini. Maaf nih, saya kembali ke. Jadi kalau terakhir informasi dari mereka, dari site, mereka sekarang bukan lagi mining kontraktor, tapi mereka juga sekarang sudah jadi mining owner. Bahkan sudah siap-siap meninggalkan batu bara. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa kalau gitu, Pak. Karena transformasi budaya yang paling berhasil kita lihat itu adalah ketika sebuah perusahaan itu expand ya, atau malah berubah bentuk, merubah arah
segmented operasinya. Ya kalau Ya. tadi kan mungkin mining ya, sekarang jadi owner ya. Hmm. Hanya operator, kemudian jadi mining owner. Luar Mining biasa owner. sekali berarti transformasi. Ya. Bahkan dia sekarang jadi bukan hanya di batu bara, dia juga sudah siap-siap masuk ke nikel. Luar biasa. Ya, Pak Ahmad, luar biasa memang. Ya, karena mereka cope with any challenge ya, make it happen gitu. Continuous improvement terus ya, lalu add value to stakeholder gitu ya. Ya. Ya, terima Saya kasih kira nih itu aja. Pak Sabar. Sama-sama, Pak Edi. Ya, silakan. Oke, seru juga ya Pak Edi dengan pertanyaan Pak Sabarudin tadi. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, itu ada di atas dari Pak Boyna Pramana. Beliau menanyakan, jika dalam satu perusahaan itu sudah melekat culture, seperti kata-kata dari dulu, sudah seperti itu, sudah seperti ini, itu pendekatan apa yang cocok digunakan agar aturan yang sudah dibuat bisa linier dan tidak terjadi konflik internal. Terlebih, masing-masing mempunyai goals yang mesti dicapai. Jadi maksudnya dia apa ya? Berorientasi pada dari dulu seperti ini seperti itu maksudnya? Iya, sepertinya kalau saya lihat dari pertanyaannya, jadi ada resistensi gitu dari yang sudah ada di situ. Mereka menggunakan kata-kata, "Oh, dari dulu udah kayak gini loh," gitu, "emang udah kayak gini caranya," gitu. Nah, Ya. untuk, resistensi-resistensi suara seperti itu tuh pendekatan apa, yang cocok digunakan gitu, agar bisa, eee, aturan yang sudah dibuat itu bisa linear gitu. Jadi tidak menimbulkan konflik terhadap, people-people yang resisten tersebut, Pak. Jadi ya di sini change management kalau kita lihat pendekatan change management itu adalah awalnya adalah bisa create sense of urgency. Jadi ini nggak ada urgensinya dia. Jadi kalau pakai Kurt Lewin bilang belum unfreeze dia, ya nggak ada urgensinya gitu. Dan belum sadar belum menyadari bukan belum sadar, sorry pingsan atau apa dia. Artinya perlu informasi dia. Jadi kita bisa memberikan informasi, kemudian informasi itu bisa nakut-nakutin. Ya, jadi informasi kita dibandingkan kompetitor gitu misalnya ya. Kan itu bisa seperti itu. Nah, apa yang menjadi ukuran-ukuran itu kita ambil gitu. Misalnya kayak apa ya? Kita berubah itu jangan sampai sudah istilahnya itu sudah operasional kita tuh sudah sakit gitu. Jadi istilahnya sudah operational bite. Jadi apa ya? Keengganan kita berubah itu sudah memakan profit kita gitu. Profit kita turun ya dibanding kompetitor, kita speednya lamban ya. Kayak Microsoft membandingkan kan dia berkotak-katik dengan Windows sama apa? Dengan Windows dan Office saja udah kayanya setengah mati kan. Ya, tapi orang sudah berubah. Sekarang orang tidak lagi pakai notebook, orang sudah pakai smartphone. Ya, udah naik. Nah, gimana? Dia udah ketinggalan gitu. Nah, jadi kita perlu kalau data-data, diberi data-data gitu. Dan itu biasanya harus datangnya dari top management. Jadi kalau paling susah kalau top managementnya juga tidak lihat gitu. Ya. Nah, harus kalau kayak di beberapa itu dia harus melakukan apa namanya? Benchmark ya.
Jadi melihat orang lain lah. Tidak bisa inward looking terus. Harus outward looking, lihat orang lain seperti apa. Kalau kita lihat dalam, kayaknya everything is fine. Gitu. Kita naik pesawat, kita nggak tahu kalau kecepatannya tinggi. Kalau kita nggak lihat luar gitu ya. Kalau kita duduk aja kan ya naik speed train. Oh, kebetulan saya belum pernah nyoba WUS nih. Ya, kalau kita duduk di dalam kan nggak kerasa itu 350 km per jam gitu kan. Ya, kita lihat luar, wah, ya. Jadi harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding, orang tidak gampang digugah urgensinya. Mungkin begitu jawaban saya. Jadi cari data gitu, by data. Oke, makasih Pak Edi pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Pak Yofi Manova. Nah, apakah tanda-tanda general bahwa change management itu sudah saatnya dibutuhkan oleh perusahaan? Dan apakah parameter CM itu sudah benar arahnya? Karena setiap tahun juga sudah selalu ada program-program baru. Nah, sebenarnya pertanyaan ini nih nyambung juga nih dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Hilman, di mana beliau menanyakan juga gitu, peran CM sering digantikan hanya oleh policy, SOP, aturan, dan formalitas lainnya. Boleh di-share contoh bagaimana menghubungkan value dan basic assumption dengan ROI sehingga peran CM terlihat jelas. Gitu, Pak. Bagaimana tandanya, lalu parameternya sudah benar, kemudian disambung lagi nih dengan pertanyaannya Pak Hilman. Gitu, bagaimana menghubungkan values dan basic assumption dengan ROI sehingga peran CM terlihat jelas. Ya. Mungkin kita harus bicara, terima kasih nih pertanyaannya. Tadi Pak Hilman nih teman saya nih. Kalau yang pertanyaan pertama Pak siapa? Pak Yofi. Pak Yofi ya? Ya. Ya. Mungkin kita perlu lihat kalau tanda-tanda, tadi kalau tidak salah tangkap saya adalah tanda-tanda bahwa change management itu jalan ya? Betul? Ya, betul ya. Pak. Mungkin kita akan lihat kalau Anda membuat satu sistem baru. Sistemnya bisa performance management, bisa policy baru, bisa teknologi baru gitu ya. Tanda-tandanya adalah kalau orangnya diam, berarti ini belum bergerak orangnya. Ya, nggak ada resist nih, nggak ada yang resisten. Wah, kita sounding program nggak ada yang resist. Nah itu bahaya itu. Berarti mungkin masih tahap denial gitu. Ya. Nah, kalau sudah ada komplain, nah itu baru bagus. Ya. Komplain itu bagus. Nah, kalau komplainnya turun, itu adalah tanda-tanda change M-nya jalan. Ya, berarti orang udah mulai adopt. Tapi kalau komplainnya naik terus, ya berarti susah dong. Ya, ya. Nah, saya agak tanda tanya nih. Kalau tadi program setiap tahun ada program. Ini maksudnya gimana ya? Ada tema baru gitu. Nah, kalau tema baru itu ada roadmap-nya nggak? Jadi setiap tahun memang harus ada tema baru ya, isu baru. Tapi are we going to one direction dengan yang kemarin gitu? Atau baru lagi sama sekali? Nah, kalau baru sama sekali berarti visionnya nggak jelas nih. Ya, bahwa setiap tahun itu ganti tema, oke. Tapi tema itu harus
membawa kita ke satu direction yang kita sepakati, bukan sesuatu yang baru gitu. Nah, di situ ukurannya apa gitu ya. Lalu ya, kemudian dari Pak Hilman tadi, boleh diulang mungkin pertanyaannya. Tadi ada di mana ya Pak Hilman ya? Iya, kalau Pak Hilman menanyakan gitu. Jadi dari peran CM ini sering digantikan hanya oleh policy, SOP, Oh, aturan, dan formalitas lainnya. Nah, ya, mohon share atau contohnya bagaimana sih menghubungkan value dan basic assumption dengan ROI sehingga peran CM terlihat jelas. ya. Jadi value itu kita ngukurnya behavior dulu, ya. Behaviornya berubah nggak gitu ya? Artinya misalnya nih kita ngomong apa ya, value yang berkaitan bahwa customer is number one gitu misalnya ya. Next process is my customer misalnya. Ya, kita bisa lihat bahwa apakah problem-problemnya turun apa enggak. Ya. Salah satu ukurannya ROI kan adalah apa ya? Improvementnya berapa banyak gitu ya. Lalu komplain turun atau tidak gitu. Jadi kalau mengatakan komplainnya turun atau tidak, misalnya ambil contohnya apa ya? Kalau kita menerapkan bahwa nilai dari customer complaint-nya itu berapa banyak gitu ya, digantikan dengan SOP gitu. Memang change management itu bisa dikatakan bahwa selama prosedurnya itu membantu, dalam arti orang-orang behaviornya berubah atau enggak, improve atau tidak gitu. Ya, kalau tadi contohnya bahwa apakah makin banyak ada orang sharing gitu, ya. Misalnya salah satu kita ngomong next customer is our next process is our customer. Banyak nggak sharing? Banyak nggak yang memberi feedback? Lalu feedback itu di follow up nggak? Feedbacknya close nggak? Itu bisa dilihat, disepakati gitu sebagai satu improvement. Ya. Nah, kalau basic assumption kita harus lihat behaviornya apa gitu. Ujung-ujungnya misalnya kalau tadi inovasi gitu ya, ya kita lihat inovasi kita berapa banyak gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya improvement kita change management strategi kita jalan atau tidak itu dua ukurannya. Pertama adalah customer experience kita naik nggak? Customer experience itu bisa next customer juga ya. Ya. Next customer next proses bisa dijadiin customer juga gitu ya, internal customer maksudnya. Kemudian cost kita turun nggak? Cost kita, operational cost kita, unit cost-nya turun nggak? Semua culture yang kita mau bangun, entah itu digital culture, mau apa namanya, customer culture, ukurannya dua itu. Unit cost kita turun nggak? Nah, kalau unit cost kita turun, ya ROI dari change management-nya juga jalan gitu. Ya, mungkin itu Pak Hilman. Seru juga nih ya. Iya, seru juga Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Edi untuk pertanyaan dari Pak Yofi dan Pak Ahmad Hilman. Cuman sayangnya sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini ya, karena berhubung durasi kita sudah
pas di jam 9 malam gitu, dan kita sudah nggak kerasa ya, dari mulai tadi jam 7-an lewat, sekarang udah jam 9 gitu, saking serunya kita berdiskusi. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Edi, mungkin bisa langsung reach out langsung ke Suhu nih, Coach Edi Susanto, bisa reach out ke LinkedIn-nya, atau after sesi nanti dari LinkedIn bisa langsung ke WhatsApp-nya Pak Edi. Beliau amat sangat welcome untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Terakhir, izinkan saya mau nge-wrap up sedikit ya Pak, terkait sesi kita kali ini, prank sesi 92 dengan tema dengan tema Change Management Approach to Culture Transformation. Di mana kita lihat tadi di slide pertama itu kayaknya inti dari pembahasan kita kali ini sih. Untuk culture is a consistent, observable pattern of behavior in the organization. Jadi untuk fokus culture itu sebenarnya ada 4 bisa kita lihat. Yang pertama itu ada behavior-nya, lalu bisa di-observe, dan memiliki pattern yang ketiga, lalu yang keempat ini yang paling penting itu merupakan konsisten gitu. Di mana ada 3 level dari culture itu sendiri, ada artifact, value, basic assumption, di mana untuk implementasi culture transformation yang paling utama adalah mindset. Begitu Pak Edi, wrap up dari saya. Sebelum kita mengakhiri sesi prank 92 kali ini, izinkan Bapak Ibu untuk membuka kamera agar kita abadikan sesi kita kali ini. Kita foto dulu nih, foto bersama. Berikan senyum-senyuman malam-malam yang masih semangat untuk belajar dan berdiskusi. Silahkan open kameranya. Boleh dibantu ya Pak Mas Syuli Oke, untuk capture. Boleh diberi aba-aba ya Mas Syuli ya, biar kita tahu. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, ada 7 sih. Ada 7 slide. Senyum. Nggak tahu masuk yang mana, Bapak Ibu. Tetap ditahan senyumnya. Kita nggak tahu kita ada di slide mana nih. Iya, satu lagi deh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dapat hadir pada sesi Pranks Project Management Knowledge Sharing yang ke-92 pada hari ini. Terima kasih atas waktunya juga kepada speaker kita, Coach Edi Susanto, yang membagikan insight dan materi yang luar biasa sampai nggak kerasa nih kita udah sampai jam 9. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ewi Ranti Ayang undur diri. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Semua terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak Ayang sudah Terima kasih menemani semua. Pak. Ya, Pak Edi, terima kasih. Makasih Pak Edi. Pak Ser. Ya, sama-sama Pak dengannya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi